Hai guys, welcome back di Bitcoin Update. Jadi untuk update kali ini kita cepat aja karena memang sebenarnya kalau kita lihat range Bitcoin pergerakan harganya itu lebih kurang di 19.700 sampai di kisaran 20 ribuan ya. Untuk beberapa hari ini menurut saya wajar karena sekitar beberapa hari lalu kan itu ada rilis data CPI dan itu memberikan pergerakan market yang sangat fluktuatif. Dan kalau misalkan biasanya market habis fluktuatif itu biasanya kecenderungan beberapa hari setelahnya tuh cenderung sideways dan itu sering banget terjadi. Oke guys, nah hari ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat data yang dirilis oleh US itu mix ya datanya. Ada retail sales, kemudian ada initial jobless claim, ada manufaktur dari Philadelphia index ya, terus ada industrial production dan lain sebagainya. Ini plus minus ya, ada yang plus ada yang minus gitu. Yang positif itu kayak initial jobless claim itu positif, sementara dari dari core retail sales itu cenderung negatif. Ya, ini yang core retail sales. Tapi retail salesnya itu positif ya, jadi slightly positif sebetulnya. Dan kalau ngelihat situasi kayak gini ya sebenarnya wajar ya hari ini pergerakannya jadi a little bit mix ya, dan tentu saja jadi lebih ke arah sideways. Tapi kalau misalkan berdasarkan sentimen yang sudah ada beberapa hari terakhir ya harusnya tekanan terhadap selling pressure-nya itu masih lebih besar gitu. Karena kita bisa lihat juga dari pergerakan Nasdaq hari ini turun sekitar 2,2%. Dan tentu saja salah satu faktor yang istilahnya menyebabkan hal itu untuk terjadi itu adalah DXY-nya atau dolar index ya. Jadi kalau misalnya kita lihat saat ini situasi dolar index itu rebound setelah dia testing ke level Fibonacci 50%. Jadi setelah kita berhasil create semacam higher high which is kayak gini, and then kita tarik pullback, nah dia ketahannya tuh benar di 50%, begitu rilis data CPI, boom, meletus tinggi ya. Jadi kalau misalnya ngelihat situasi ini, pertama faktor apa yang bisa mempengaruhi harga dolar, maksudnya indeks dolar untuk naik? Tentu saja powernya dia lah ya, against instrumen atau aset lain yang berhubungan dengan dolar. Misalkan contoh euro US dollar atau XAU US dollar, Bitcoin juga termasuk harusnya salah satunya. Tapi kalau untuk indeks ini itu sebenarnya lebih ke arah currency. Jadi yang dilihat itu setahu saya kayak Europe, terus pound sterling, Australian dollar dan lain sebagainya ya. Kemudian diukur dapatlah indeksnya ini gitu loh. Jadi pada intinya ya dolar lagi menguat terhadap mata uang yang lain dan ya jadinya positif gitu. Dan ngelihat situasi ini ya tentu saja ini adalah situasi yang cenderung terbalik ya. Korelasinya kan negatif terhadap Bitcoin. Jadi kalau dolarnya positif, Bitcoin umumnya itu cenderung negatif. Jadi udah Nasdaq-nya turun, dolarnya naik ya Bitcoin-nya harusnya juga akan tertekan gitu. Dan setidaknya kalau misalkan based on time frame daily, ini kita masih punya Fibonacci 78,6% ya. Yang pertama 50 itu dilewati ya tanpa adanya halangan atau kendala. Di Fibonacci 61,8 sebenarnya cukup menarik karena di closing kemarin itu kedapatan sebuah doji candle ya. Kita bisa lihat nih kayak doji candle atau spinning tops dan itu di Fibonacci 1,8%. Cuma permasalahannya adalah hari ini kita nggak mendapatkan konfirmasi atas doji candle tersebut. Yang kita lihat justru hari ini cenderung create red candle. Tentu saja masih ada 4 jam 18 menit dan ya dalam 4 jam itu anything can happen gitu kan. Karena nanti untuk closing New York Stock Exchange aja itu di kisaran jam 3-an, setengah 4 atau jam 4 gitu. Jam 3 harusnya ya teman-teman. Tapi ya itu dia ya. Setelah itu biasanya menjelang jam 7 pagi itu tuh kalau teman-teman perhatikan ya Bitcoin kadang suka bergerak yang sangat fluktuatif tuh begitu jam 5, jam 6 gitu loh. Udah mau closing price jam 7 tiba-tiba dia naik spike tinggi banget ya sampai akhirnya closing itu kayak positif tapi kemudian besoknya open sesi Asia tuh langsung dibanting lagi ya. Situasi kayak gitu nggak sekali dua kali lah. Kalau saya ngomong kayak gini teman-teman mungkin akan terflashback gitu kayak iya sih pernah sih kayak pagi bangun tonton Bitcoinnya naik abis itu siang sesi London dibanting turun gitu ya. Sekali dua kali pasti pernah lah ngalamin itu ya. Nah, kalau misalnya kita gagal maintain Fibonacci 1,8, let's say close candle-nya kita akhirnya di bawah level $20.000, maka next potential hour support adalah di kisaran Fibonacci 78,6 dan ini adalah support terakhir dan itu $19.418 ya untuk level atau areanya. Jadi kalau misalnya saya gunakan Elliott Wave teori ya kita lihat yang correction wave cheat sheet-nya dia ya. Kalian bisa lihat ya untuk beberapa angka-angkanya di sini di mana wave 2 itu bisa loh istilahnya 61,8 sampai 78% dan probabilitasnya itu 40%.
istilahnya nih, kalau kita ngelihat saat ini dengan probabilitasnya masih 40%, ya bisa aja begitu dia di kisaran 78,6 baru kemudian dia either itu sideways atau perlahan-lahan ya kita nggak dapetin semacam kayak relief rally. Cuman masalahnya adalah kita kan semakin dekat nih dengan FOMC meeting minutes, dan berdasarkan CPI yang dirilis kemarin harusnya sentimen terhadap market crypto itu udah cenderung negatif. Jadi kalau saya ngelihatnya sih untuk bisa sideways aja itu udah bagus sebetulnya ya. Nah sekiranya itu untuk sementara kalau yang kita lihat di time frame daily. Nah satu lagi yang perlu di note adalah ini volume transactionnya semakin lama semakin tinggi ya, semakin lama semakin tinggi. Dengan posisi market sudah tertekan lumayan, tapi ini kan istilahnya volumenya tinggi nih. Kita bisa ngelihat sebenarnya kalau misalkan saya tarik istilahnya secara keseluruhan ya, ini bagi saya masih mandang ini seperti sebuah potential selling climax ya. Jadi ibaratnya kayak ini udah puncaknya selling pressure yang paling kuatnya. Makanya saya bilang di video terakhir waktu saya update untuk yang Bitcoin ini ya, kalau Bitcoin mampu melewati masa sulit saat ini, berarti bottom mungkin udah dekat. Kalaupun dia create lower low, sekali lagi nih saya sampaikan ya, kalaupun dia create lower low, itu sebenarnya acuannya adalah di Bitcoin roadmap. Mungkin kalau misalnya teman-teman bisa support video ini untuk mencapai at least 750 likes, saya akan bikin Bitcoin roadmap yang next-nya ya. Tentu saja menilai dari berbagai kondisi yang terupdate seperti makroekonominya dan juga dari sisi historicalnya ya, baik itu halving dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kalian setuju, make sure kalian bantu support video untuk yang kali ini ya. Nah guys, jadi saya akan lihat lagi ya, at least dari gambaran besarnya. Jadi untuk roadmap besarannya tuh teman-teman bakal punya gambaran gitu. Dan sebenarnya itulah kenapa reason saya bilang ya, kayaknya bottom kita sudah semakin dekat gitu loh. Bottom kita sudah semakin dekat. Potential lower low itu masih ada, tapi kelihatan dari volume yang begitu besarnya ini ya, tapi market tuh nggak terlalu tertekan gitu loh. Apakah ini adalah potential selling climax? Apakah setelah 21 September nanti, which is ini bisa dikatakan juga cukup penting ya, kayak udah sejarah baru gitu ya, the Fed perbandingannya tuh between 0,75 dan 1% gitu loh. Kayak ini tuh agresif banget karena inflasi yang memang terlalu parah gitu. Jadi makanya saya bilang kalau misalnya Bitcoin survive, bisa ngelewatin kondisi yang begitu kompleks ini, apalagi nanti Jerome Powell tanggal 21 dia pasti bakal ngomong sesuatu, itu bakal menjadi sebuah kunci ya, kunci paling penting untuk kita ngelihat pergerakan Bitcoin ke depannya. Dan untuk saat ini note-nya saya untuk time frame daily at least adalah Fibo 78,6% ini ya. Dan untuk closing-nya itu juga perlu diperhatikan. Nah, sekarang saya tambahin aja untuk hourly. Sebenarnya untuk hourly tadi sempat kita ngelihat ada satu buah pergerakan yang saya bilang wah ini harusnya opportunity nih, bisa dimanfaatkan gitu. Kita ngelihatnya di sini terbentuk semacam inverse head and shoulders, which is breakout means buy teman-teman ya. Tadi kita udah ngelihat opportunity tersebut, cuman nggak berhasil breakout gitu loh. Finally kita cuman ketahan aja di trend line-nya atau di neckline-nya, dan begitu masuk sesi US jam 9 malam nih, ini berarti kan pas New York Stock Exchange open ya, langsung dia drop lumayan signifikan ya. Setelah dia drop, kemudian saya coba lihat menggunakan RSI, ternyata dari sisi RSI-nya kita ngelihat ini udah bullish divergence yang bahkan udah 3 kali sentuhan ya di bagian bawahnya. Jadi ini kayak very strong bullish divergence. Lalu yang menariknya lagi adalah walaupun kita ngelihat dia gagal break dari inverse head and shoulders, di sini malah jadi ada potensi terbentuk semacam descending broadening wedge pattern. Jadi kalian tinggal search aja patternnya, descending broadening wedge chart pattern. Kalian bisa lihat di sini ya, sebenarnya umumnya dia cenderung bullish ya. Descending broadening wedge pattern cenderung bullish. Even dari atas pun dia kalau descending broadening wedge itu ada kecenderungan dia bisa bullish gitu loh. Kayak almost everywhere bullish gitu. Cuma bukan berarti tidak ada kemungkinan dia bisa turun ya. Ada kemungkinan tersebut kalau misalkan kita ngelihat ya dia naik tapi ternyata fake out. Nah itu juga bisa jadi salah satu possibility yang kita perlu antisipasi di awal. Makanya resiko tuh selalu saya pertimbangkan di awal sebelum
sebelum saya mengambil sebuah transaksi. Jadi kalau resikonya saya bisa terima, oke, kita go ahead gitu. Tapi kalau misalnya resikonya kayaknya kompleks, resikonya terlalu besar nih, rewardnya juga nggak sebanding, ya udah nggak usah dipaksa teman-teman. Nah, sekarang kalau kita lihat dari time frame hourly, ini ada tambahan dari salah satu member advance group juga. Dia katakan bahwa kita di sini udah katakan loh di support beberapa kali, dan setelah dia breakdown, habis itu dia balik sideways and then boom, impulsive move ya. Nah, ini support ini sekarang berfungsi juga ya sebagai support yang harusnya bisa nahan lah istilahnya laju penurunannya gitu. Dan karena kita ngelihat di sini ada Fibo 78,6%, ini jatuhnya jadi confluence of resistance di mana confluence of support di mana level ini akan menjadi dinding yang bisa dikatakan cukup tebal gitu ya. Cuma untuk memastikan apakah di sini memang kita akan mendapatnya reaksi dari buyers, ya kita perlu ngelihat ada reaksi dulu, minimal spike untuk break, and then kita bisa pertimbangkan atau considering untuk entry pada saat dia pullback. Ya itu bisa lebih better buat teman-teman yang mungkin agak takut untuk salah. Tapi kalau misalnya teman-teman yang tipikal agresif, kalian ngerasa harga ini udah murah, ya feel free untuk dimanfaatkan ya. Itu pertimbangan masing-masing. Oke, saya rasa teman-teman itu aja untuk update Bitcoin kali ini. Mudah-mudahan seperti biasanya video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan thank you so much yang udah nonton video ini. Make sure kalian subscribe YouTube channel ini dan juga leave me your thumbs up ya untuk support video ini juga. I think that's it teman-teman. Sampai ketemu di update berikutnya. God bless everyone. Cheers and happy Friday guys. Bye bye.